Apa sih osteosarkoma itu? Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO mendefinisikan osteosarkoma sebagai tumor tulang ganas primer di mana sel neoplastik menghasilkan osteoid. Sarkoma sendiri adalah tumor ganas yang berasal dari jaringan mesoderm yang mempengaruhi tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat lainnya. Osteosarkoma biasanya menyerang laki-laki pada usia 10 hingga 20 tahun. Osteosarkoma disebut juga osteogenic sarcoma yang merupakan neoplasma ganas yang berasal dari sel primitif atau poorly differentiated cells di daerah metafisis tulang panjang pada anak-anak. Disebut osteogenik oleh karena perkembangannya berasal dari seri osteoblastik sel mesenkim primitif. Osteosarkoma ditandai dengan adanya sel-sel mesenkim ganas yang memproduksi osteoid atau sel tulang imatur. Insiden osteosarkoma diperkirakan terjadi dengan kisaran 2-3 per 1 juta kasus per tahunnya. Sedangkan pada remaja, kisaran ini menjadi meningkat dengan kisaran 8-11 per 1 juta kasus per tahunnya. Berdasarkan penelitian, diketahui juga bahwa laki-laki memiliki resiko 1,4 kali lebih besar untuk mengalami osteosarkoma dibandingkan dengan perempuan. Osteosarkoma dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau variasi sebagai berikut. Yang pertama ada osteosarkoma klasik. Yang kedua ada osteosarkoma hemoragi atau bisa disebut dengan telangiektasis. Yang ketiga ada parosteal osteosarkoma. Yang keempat ada periosteal osteosarkoma. Nah, yang kelima ada osteosarkoma sekunder, yang keenam ada osteosarkoma intramedular derajat rendah, yang ketujuh ada osteosarkoma akibat radiasi, dan yang terakhir ada multifokal osteosarkoma. Dari beberapa klasifikasi tersebut, osteosarkoma klasik merupakan tipe yang paling sering dijumpai. Tipe ini disebut juga osteosarkoma intermedular derajat tinggi atau high grade intermedullary osteosarkoma. Tipe ini sering terdapat di bagian lutut anak-anak dan dewasa muda, paling banyak terdapat pada bagian distal dari femur. Osteosarkoma sangat jarang ditemukan pada tulang kecil di kaki maupun di tangan, begitu juga dengan kolumna vertebralis. Apabila terdapat pada kaki, biasanya mengenai tulang besar pada kaki bagian belakang atau hindfoot, yaitu tulang talus dan calcaneus, dengan prognosis yang lebih jelek. Lalu, gejala apa saja yang menandakan seseorang terdiagnosis osteosarkoma? Terdapat nyeri pada tulang, biasanya lebih terasa saat malam hari atau setelah beraktivitas. Terjadi bengkak, kemerahan, dan teraba hangat pada daerah di mana terasa nyeri. Selanjutnya, yaitu mengalami fraktur tulang yang dapat terjadi setelah aktivitas rutin atau bahkan dapat terjadi tanpa trauma. Nah, kemudian gerakan terbatas pada bagian yang terkena kanker. Nyeri punggung yang persisten. Selain itu, gejala lainnya adalah demam, pucat, mudah lelah, dan bahkan berat badan jadi turun. Lalu, apa penyebab terjadinya osteosarkoma? Penyebab osteosarkoma tidak diketahui pasti, namun berbagai agen dan status penyakit dihubungkan dengan perkembangan penyakit ini. Osteosarkoma dipercaya berasal dari sel stem mesenkim atau sel osteoprogenitor yang mengalami gangguan dalam jalur diferensiasi osteoblast. Beberapa studi membuktikan bahwa osteosarkoma mempunyai cancer stem cells. Penyebab yang paling diketahui berhubungan dengan penyakit ini ialah radiasi. Osteosarkoma setelah terapi radiasi merupakan komplikasi yang jarang dan terjadi biasanya setelah 15 tahun kemudian, dan dengan jangka usia antara 3-55 tahun. Sekitar 70% penyakit ini ditemukan karena adanya abnormalitas genetik seperti penyimpangan struktur kompleks dan juga jumlah kromosom. Usia dapat menyebabkan seseorang mengalami osteosarkoma. Remaja yang mengalami percepatan pertumbuhan memiliki kemungkinan untuk mengalaminya, terutama jika pertumbuhan terjadi dengan sangat cepat. Usia 10-30 tahun juga berisiko, terutama pada masa growth spurt. Selain itu, osteosarkoma juga cenderung terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Lalu, ada tinggi badan, di mana anak-anak yang lebih tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis kelaminnya, osteosarkoma lebih sering ditemukan ataupun terjadi pada pria. Selain itu, perawatan seperti terapi radiasi untuk jenis kanker atau obat kanker lain yang disebut agen aktivasi. Sindrom kanker bawaan seperti retinoblastoma, sindrom Li-Fraumeni, sindrom Rodman-Thompson, sindrom Bloom, sindrom Werner, dan anemia Diamond-Blackfan. Terakhir, bagaimana pengobatan dalam penanganan osteosarkoma ini? Pengobatan osteosarkoma dilakukan melalui operasi dan kemoterapi. Operasi bertujuan untuk mengangkat seluruh kanker, tergantung ukuran tumor dan lokasinya. Dokter bisa melakukan operasi untuk mengangkat kankernya saja atau juga mengangkat otot atau jaringan lain yang terkena kanker.
Pada beberapa kasus, dokter akan mengangkat tulang dan sendi atau bahkan melakukan amputasi. Jika prosedur ini dilakukan, pasien akan diberikan prostesis yaitu kaki atau tangan palsu untuk menggantikan fungsi organ yang diamputasi. Kemoterapi adalah pemberian 2 obat atau lebih untuk membunuh sel kanker. Obat yang diberikan dapat berupa pil, infus, atau kombinasi keduanya. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum operasi untuk menyingkirkan sel kanker agar lebih mudah diangkat. Lamanya kemoterapi yang perlu dijalani pasien tergantung pada tingkat penyebaran osteosarkoma. Untuk osteosarkoma yang belum menyebar luas, dokter menganjurkan kemoterapi beberapa bulan sebelum operasi. Dan setelah operasi, kemoterapi dianjurkan untuk membunuh kanker yang mungkin masih tersisa.